selamat datang di video pembelajaran kami. Saya Niken dan saya Cendana. Di video ini kami akan ngobrol santai tentang beberapa materi penting di mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Betul banget tuh, kita akan bahas dari konsep ekologi administrasi, ruang lingkupnya, hubungan ekologi dengan manajemen strategi, sampai model-model strategi dan proses manajemen strategi. Kita bakal jelasin dengan bahasa yang lebih ringan supaya gampang dipahami, tapi tetap sesuai materi kuliah. Oke, yang pertama kita langsung saja, yaitu konsep dasar ekologi administrasi. Konsep dasarnya dulu, jadi kalau dengar kata ekologi, kita mungkin langsung mikir soal lingkungan. Tapi dalam administrasi publik, ekologi itu maknanya lebih luas loh. Iya, betul sekali. Jadi ekologi administrasi ini berbicara tentang hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan lingkungan tempat ia berada. Pemerintah itu ibarat organisme hidup di dalam ekosistem sosial. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak bisa bekerja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Misalnya, masyarakat semakin modern, kebutuhan layanan publik semakin tinggi, maka birokrasi juga harus beradaptasi. Betul sekali. Sebaliknya, kalau pemerintah membuat kebijakan, itu juga mengubah lingkungan. Contohnya saat pemerintah membangun infrastruktur digital, itu memengaruhi perilaku masyarakat dan mengakses pelayanan. Jadi hubungan pemerintah dan lingkungannya itu dua arah, sama seperti makhluk hidup yang terus berinteraksi dengan ekosistem. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk dalam ruang lingkup ekologi administrasi publik. Kalau kita masuk ke ruang lingkup ekologi administrasi publik, lingkupnya luas banget nih. Tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga sosial, budaya, politik, ekonomi, dan juga teknologi. Baik, misalnya lingkungan sosial, perubahan gaya hidup, tuntutan masyarakat, sikap kritis warga. Itu semua mempengaruhi bagaimana pemerintah harus bekerja. Lalu lingkungan politik itu sendiri, stabilitas pemerintah, dinamika partai politik, atau tekanan dari kelompok kepentingan juga menentukan bagaimana kebijakan bisa dijalankan. Yang berikutnya ada lingkungan ekonomi pun sangat mempengaruhi. Kalau kondisi ekonomi sedang krisis, anggaran pemerintah pasti terbatas, jadi strategi pelayanan publik harus disesuaikan. Dan sekarang faktor teknologi jadi sangat penting. Perkembangan teknologi memaksa birokrasi lebih inovatif, misalnya melakukan digitalisasi layanan. Betul banget, ini semua menunjukkan bahwa ruang lingkup ekologi administrasi itu kompleks dan pemerintah harus memahami semua aspek agar kebijakannya tidak salah sasaran. Teman-teman, yang berikutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu bagaimana ekologi administrasi berkaitan dengan manajemen strategi serta beberapa model dan pendekatan dalam administrasi publik. Materi ini penting karena membantu kita memahami bahwa administrasi publik itu tidak berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, struktur sosial, hingga dinamika pemerintahan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana lingkungan itu mempengaruhi strategi yang dipilih oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Adapun ekologi administrasi dan hubungannya dengan manajemen strategi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ekologi administrasi itu membahas hubungan antara sistem administrasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Di dalam ekologi administrasi ada pandangan bahwa sebuah birokrasi tidak mungkin berjalan efektif kalau tidak beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Nah, kaitannya dengan manajemen strategi ini cukup jelas. Dalam manajemen strategi, organisasi termasuk pemerintah harus mampu memahami kondisi eksternal sebelum menentukan langkah. Mulai dari perumusan visi, analisis SWOT, sampai pengambilan kebijakan. Jadi teman-teman, ekologi administrasi memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lingkungan, sedangkan manajemen strategi sendiri membantu pemerintah menentukan bagaimana harus menanggapi lingkungan tersebut. Oke, baik, yang berikut
administrasi bergantung pada input dari lingkungan atau sumber daya informasi dukungan politik dan menghasilkan output kebijakan, layanan, dan produk yang memengaruhi lingkungan itu sendiri. Yang terakhir yaitu evolusi, di mana organisasi berkembang seiring waktu untuk menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Baik, yang berikutnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip ekologi administrasi seperti yang sudah teman Cendana jelaskan, yaitu ada homeostatis, adaptasi, interdependensi, dan evolusi. Keempat prinsip itu sebenarnya menggambarkan bagaimana organisasi pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta terus berkembang agar tidak tertinggal. Nah, dari konsep ekologi inilah kita beralih ke pembahasan mengenai model manajemen strategi dalam administrasi publik. Oke, mari kita simak model manajemen strategi ini yang memberikan gambaran yang lebih luas, sistematis, mulai dari analisis lingkungan, penyusunan strategi, implementasi, sampai pada evaluasi. Yang pertama ada analisis lingkungan. Kita mulai dari analisis lingkungan. Setiap organisasi termasuk instansi pemerintah harus memahami dulu nih situasi yang ada di dalam maupun di luar organisasinya. Untuk lingkungan eksternal, ada beberapa alat yang sering digunakan. Yang pertama adalah PASTEL, yang melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan aspek legal. Dengan membaca 6 aspek ini, organisasi bisa mengetahui peluang apa yang bisa dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Selain itu, ada juga Porter's Five Forces. Walaupun awalnya dipakai untuk dunia bisnis, model ini bisa membantu melihat tekanan atau kekuatan yang memengaruhi organisasi, seperti persaingan antar instansi, daya tawar masyarakat, sampai ancaman dari alternatif layanan lain. Nah, sementara untuk lingkungan internal, organisasi perlu melihat bahwa dirinya sendiri, misalnya melalui analisis rantai nilai. Nah, di sini setiap proses internal dilihat dari bagian mana yang benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ada juga analisis sumber daya dan kompetensi inti untuk mengetahui kemampuan unik apa yang dimiliki oleh organisasi yang bisa menjadi kekuatan pertama. Nah, Baik, kita akan masuk yang kedua, yaitu formulasi strategi. Setelah mengetahui kondisi lingkungan, barulah organisasi menyusun strategi. Formulasi strategi ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah strategi korporat, yaitu arah besar organisasi. Contohnya, apakah pemerintah ingin memperluas layanan, menjaga stabilitas, atau meningkatkan efisiensi. Level kedua adalah strategi bisnis, yaitu bagaimana organisasi bersaing atau memberikan layanan terbaik di bidang tertentu. Misalnya, strategi peningkatan kualitas pelayanan publik atau inovasi digital. Yang ketiga itu level strategi fungsional, yaitu strategi di tiap bagian seperti keuangan, SDM, atau pelayanan. Dengan strategi yang selaras di semua level ini, organisasi dapat berjalan lebih terarah. baik teman-teman, jadi dari tadi pembahasan yang telah kami sampaikan dari prinsip-prinsip ekologi administrasi sampai model manajemen strategi, kita bisa melihat bagaimana organisasi publik berupaya menjaga keseimbangan, memahami lingkungannya, menyusun arah kebijakan, dan juga mengevaluasi kinerjanya. Jadi semua proses ini penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif, responsif, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir pembahasan. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa.